Sebuah perumahan yang berada di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan disinyalir sebagai tempat makhluk tak kasat mata bersarang. Warga sekitar kerap menamai perumahan ini sebagai Komplek Jerman. Alasan dinamai Komplek Jerman bermula dari banyaknya warga asing terutama kawasan Eropa yang bermukim dan tinggal di perumahan ini. Ya di sini Bang, di Komplek Jerman ini, Bintaro Permai, tapi panggilannya Komplek Jerman. Banyak penunggu orang Jerman ya dulu katanya mah. Dulu kan ini penghuninya orang-orang bule, dulunya. Waktu itu kejadian kerusuhan, jadi orang-orang bule pada lari ke daerahnya, luar negeri, ya balik kampung lah ibaratnya gitu ya. 98 kalau nggak salah 30 tahun berarti ya. Berbagai cerita mistis pun akhirnya menyelimuti bangunan yang berdiri di tahun 1970 ini. Kayak orang nangis, pernah kayak orang ketawa, kadang suara assalamualaikum, pas dilihat nggak ada orang, terus sering kayak orang menggeram. Waktu saya naruh mobil nih, nama saya dipanggil, saya langsung hibrid, langsung kabur. Mulai dari sosok siluman ular serta kakek tua yang disinyalir menunggu sebuah pohon beringin tua nan besar yang berada di area pekarangan salah satu rumah yang ditinggalkan. Ya kadang-kadang ula gitu ya, ula-ula gede lah gitu ya. Gitu. Ya kadang-kadang di jalan sini juga nih banyak ula melintas. Ya saya diemin aja udah. Ya sosok nenek-nenek di nomor 10, nomor 12 tuh dulu. Ada anak kecil, kepalanya botak gitu. Serta adanya sosok penampakan wanita yang konon menurut warga sekitar ialah bekas pembantu di salah satu rumah tersebut yang mengakhiri hidupnya karena depresi hingga berujung gantung diri. Dia putus asa, dia gantung pakai kayak ikatan tagen gitu. Lantas apakah penelusuran kami malam ini menemukan alasan lain dari alasan yang ada tentang kepergian para warga asing tersebut? Atau semua kejadian mistis yang ada dimulai dari terbengkalainya tempat ini? Oke Ruth, sekarang udah jam 9 malam. Dan kali ini kita akan melakukan ada yang menarik, salah satunya. Maksud kamu yang menarik itu sosoknya atau cerita di balik rumah ini, Ruth? Dia punya cerita. Ada beberapa di sini yang punya cerita menarik. Salah satunya ini. Apa, Ruth? Coba lihat deh, pohon yang ini. Ini pohon beringin. Ini benar-benar pohon beringin yang pastinya sih ya. Bilangnya sih katanya perumahan ini tuh dari tahun 70-an, Ruth. Tapi nggak ditempatinnya mulai dari tahun 90-an. Tapi menurut aku sih kalau pohon segede ini, Ruth, nggak mungkin dari tahun 90-an. Ini pasti udah lama pohonnya. Gimana menurut kamu? Itu ada banyak sekali makhluk halus yang bertengger di sana. Yang menjadikan rumah di pohon itu.
Nah, salah satu yang saya tangkap ada sosok ular, siluman ular di sini. Siluman ular? Dia kan ibaratnya bentuknya seperti ular, tapi nanti kalau dia digangguin dia kayak bentuk orang, kayak kakek-kakek gitu pakai tungket. Saya udah pernah lihat di pohon ini. Sebenarnya ular itu datang dari sebuah sungai. Sungai itu nggak jauh dari sini. Coba Ruth. Dia datang dari sungai, tapi sungainya tepatnya persis di mana saya kurang tahu. Tak memerlukan waktu lama, Rudi mencoba mencari asal-usul siluman ular. Oh, ini dia sungainya. Oh my. Iya benar lagi. Sungai. Ada sungai di sini. Sebaiknya hati-hati, takutnya di sini ada ular betulan ya, ular Iya. berbisa. Jadi dia arahnya dari, maksudnya rumahnya dari situ terus kemudian tinggal di sini. Ular itu datang dari arah sungai, jadi dia memang sebelumnya itu di sungai ya. Nah, kemudian dia menempati tempat ini dan dia sangat agresif, sangat berkuasa, bahkan makhluk-makhluk lain aja dia sikat gitu, dia hajar. Dia sangat mendominasi di sini. Oke. Dia kan mungkin ada orang mau bagaimana nggak mau benar gitu, nggak jahat kan. Nah dia nggak tanpa izin saya lagi, jadi dia nggak terima. Jadi orang itu digangguin gitu. Ruth, aku pengen tahu ini tuh sosok ularnya tuh kayak gimana Ruth bentuknya? Ularnya itu memang besar, dia kepalanya sebesar ini. Hah? Sebesar ini kepalanya. Itu baru kepalanya aja. Untuk kepala sebesar ini. Dan panjang itu sekitar 20 meter. 20 meter? Warnanya hitam, sisiknya itu hitam agak mengkilat hijau di pinggir-pinggir sisiknya itu kayak semacam ada toska ya, hijau toska gitu. Warnanya seperti itu mengkilat. Dan dia itu suka jalan-jalan di pinggir-pinggir rumah ini. Tapi ini kita memang lagi ngomongin ular itu, tapi yang datang ke kita ini wujudnya ini beda. Jadi kita ini lagi dilihatin sama beberapa sosok di sini. Ada sosok kakek-kakek itu dia keriput seluruh tubuhnya. Dia ada di sana. Matanya nyala merah. dia pernah nggak mengganggu atau menghasut orang-orang yang tinggal di sini? Apalagi yang tadi aku bilang ada banyak orang Jerman yang tinggal di sini. Ada. Ada. Orang-orang itu dibisikin. Banyak yang diantara mereka yang terpengaruh ular itu jadi depresi. Ada juga yang jadi temperamen. Ada juga jadi kayak punya hasrat menggebu-gebu. Egoismenya jadi tinggi. Itu disebabkan karena si ular itu. Ada yang sampai ini nggak mencelakakan nyawa kayak gitu tuh ada juga nggak? Mencelakakan iya, tapi nggak secara langsung. Jadi lewat emosi. Oke, berarti ular ini tuh yang terkuat di... Ini tiba-tiba ada suara riuh sebelah sana. Berarti ular ini adalah sosok yang terkuat di sini ya, Ruth. Dan dia bisa dibilang mungkin paling lama di sini. Dia penguasa di sini. Penguasa di sini.